Ya, jadi minggu kemarin kan kita ngebahas tentang DO meter, pH meter, sama conductivity meter. Nah, kalau minggu ini saya mau ngebahas mengenai pH meter dan conductivity meter dari SI Analytic, di mana SI Analytic ini merupakan salah satu brand yang BMT pegang ya. Nah, sebelumnya kita mundur ke belakang dulu mengenai definisi dari pH meter sama conductivity meter sendiri. pH meter itu merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu aktivitas dari ion hidrogen dalam larutan. Atau dengan kata lain, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan dari suatu larutan dan dinyatakan dengan satuan pH di mana berkisar antara 1 sampai dengan 14. Dan selanjutnya untuk conductivity meter sendiri biasanya digunakan untuk mengukur total dissolved solid atau total dari padatan terlarut dari suatu larutan yang biasanya dinyatakan dengan ppm atau miligram per liter. Nah, hari ini unit yang mau saya bahas itu ada 3. Yang pertama itu pH 855, conductivity 955, sama pH 865. Oke, nah kita mulai dari pH meter lab 855, di mana dia punya slogan tepat, dapat diandalkan, dan juga selektif, atau precis, reliable, dan selektif juga. Nah, pH meter 855 ini merupakan salah satu pH meter tipe benchtop yang sangat cocok digunakan untuk melakukan pengukuran di laboratorium, kimia, dan juga farmasi. Dan juga dia memiliki beberapa fitur, yaitu dapat digunakan, yaitu user dapat melakukan pengukuran menggunakan fungsi auto read atau pembacaan secara otomatis. Kemudian juga dapat menyeting waktu kalibrasi secara akurat ya. Dan kemudian juga dia mudah digunakan karena memiliki keyboard yang sangat lebar ya, dan juga sangat mudah melakukan pembacaan via displaynya, dan juga dapat menghasilkan informasi yang relevan dari suatu pengukuran. Nah, kemudian untuk spesifikasinya itu yang pertama dari suhunya. Suhunya ini dia otomatis atau manual ya, jadi dia menyesuaikan dengan tipe larutan yang diuji. Kemudian untuk titik kalibrasinya sendiri 1-3, catatan kalibrasinya sendiri 1, untuk waktu kalibrasinya sendiri dan entry memory dan penghubungnya sendiri dia tidak ada ya. Kemudian juga untuk tipe layarnya sendiri dia LCD, koneksi elektrodanya itu tipe DIN. Kemudian untuk tambahannya nggak ada. Untuk sumber dayanya sendiri dia menggunakan baterai atau catu daya universal. Dan kemudian ini untuk pH-nya MV, TMC-nya nggak ada. Nah, kemudian untuk koneksinya sendiri 855 ini kan dia merupakan pH. Jadi di sini cuma ada sambungan untuk elektroda pH atau sambungan tipe DIN-nya aja ya. Dan di sini juga dia nggak punya sambungan USB juga. Nah, kemudian kita langsung ke conductivity tipe 955. Nah, kalau unit ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi. Cuman bedanya, kalau yang tadi kan untuk mengukur pH. Nah, kalau yang ini tuh dia untuk mengukur conductivity meter dari suatu larutan. Di mana dia juga sama ya, mudah digunakan, sama dia juga presisi. Nah, kemudian untuk ininya sendiri, untuk spesifikasinya sendiri, dia tipenya otomatis dan bisa dimatikan juga. Dan titik kalibrasinya itu 1, catatan kalibrasinya itu 1, layarnya dia tipe LCD,
Kemudian koneksi elektrodanya dia 8 pin. Sumber dayanya sama kayak PH yang sebelumnya, dia menggunakan baterai atau catur daya universal. Dan bedanya itu kalau yang tadi kan dia nggak bisa mengukur kondukti, kalau yang ini dia bisa mengukur conductivity, salinitas, dan TDS juga. Kemudian juga ini dia bisa dikalibrasi dan punya range suhu mulai dari -5 sampai dengan 105 derajat dalam ketepatan 0,1 derajat Celcius. Dan connectionnya itu konektivitasnya itu beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dia ada di sininya itu untuk pH meter. Nah, kalau untuk connectivity sendiri dia di sininya gitu. Kalau yang tadi kan dia itu tipe DIN ya. Kalau ini enggak. Kemudian next. Nah, kalau misalnya untuk ordernya sendiri itu dia beda ya part numbernya. Kalau untuk yang 855 satu set itu dia belakangnya 700. Kalau misalnya untuk yang lab 955 satu set itu dia belakangnya 760. Dan bedanya sebentar. Dan bedanya itu untuk larutan ininya tuh kan kalau yang PA itu dia pakai buffer elektrolit. Kalau misalnya yang ini tuh dia pakai KCl atau larutan standar KCl. Nah, kemudian untuk fiturnya sendiri dia punya auto read atau pembacaan secara otomatis ya. Dan juga keuntungannya sendiri menggunakan tipe 855 ataupun 955 itu dia itu bisa melakukan pembacaan secara otomatis, kemudian juga dapat dilakukan kalibrasi secara simpel dengan menggunakan waktu kalibrasi yang bisa disetting, kemudian juga kemudahan menggunakan stick keyboardnya itu karena sangat lebar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pH meter 865. Nah, untuk pH meter 865 tadi sangat cocok digunakan untuk pengukuran di lab dengan kualitas terjamin dan yang membutuhkan dokumentasi untuk GLP atau Good Laboratory Practice. Jadi pH meter 865 ini memiliki beberapa fitur menarik. Antara lain yang pertama, tampilan grafisnya itu dengan menu teks untuk pembacaan yang mudah dan juga penggunaan yang mudah. Kemudian dapat dioptimalisasi untuk hasil pengukurannya itu dengan menggunakan fungsi CMC yang dapat memantau kesesuaian dari rentang pengukuran dan kalibrasi untuk pH. Jadi kalau yang 855 tadi kan dia nggak ada fitur CMC-nya ya. Kalau untuk yang 865 ini dia punya fitur CMC-nya. Nah, kemudian untuk 865 sendiri dia punya tampilan antarmuka USB atau USB interface untuk melakukan transfer data baik via biasanya kan dipasang di PC, dan biasanya untuk dipasang di PC itu dia menggunakan software juga gitu. Jadi kalau misalnya order itu ada tambahan softwarenya. Tapi koreksi apa kalau saya salah. Nah, untuk koneksinya sendiri, kalau yang tadi kan 855 itu cuman di sini pH. Nah, kalau yang conductivity itu dia di sini. Nah, kalau untuk 865 ini dia itu punya koneksi punya di sini sama di sini. Ini tuh untuk USB dan ini tuh untuk elektrodanya. Nah, untuk spesifikasinya itu ini ya. Jadi keunggulannya itu ini mah yang conductive. Jadi bedanya kalau secara spek sih sama, cuman
bedanya itu dia ada tambahan USB sama ini ya, CMC. Nah, kemudian kita masuk ke market untuk pH meter sendiri. Nah, biasanya pH meter itu digunakan digunakan dalam eksperimen tertentu dalam industri kimia dan sangat berguna juga untuk beberapa aplikasi. Nah, biasanya kan pH meter itu digunakan untuk mengukur suatu keasaman atau alkalinitas larutan yang berbasis air. Nah, biasanya digunakan di industri yang melakukan analisis air untuk memverifikasi kemurniannya. Nah, untuk marketnya sendiri secara umumnya itu biasanya digunakan di water and wastewater treatment atau limbah ya. Kemudian juga dia bisa digunakan di farmasi dan bioteknologi. Selanjutnya dia bisa di kimia dan petrokimikal dan juga untuk penelitian environmental research and pollution control. Kemudian untuk analisis makanan dan juga di universitas ya yang ada lab kimianya biasanya gitu. Dan biasanya kalau misalnya untuk di perusahaan yang water and wastewater treatment atau perusahaan air minum ya misalnya, biasanya digunakan untuk menentukan apakah si airnya itu layak diminum atau tidak. Dan juga tambahan untuk aplikasi pH meternya sendiri itu dia biasa digunakan di government juga, DLH contohnya. Kemudian untuk pH meter sendiri itu dia ada 2 jenis ya, ada yang benchtop sama ada yang portable. Biasanya sih kalau untuk di lapangan yang dipakainya itu yang portable, tipe portable. Tapi kalau misalnya untuk stay di ruangan gitu biasanya pakainya yang benchtop. Tuh. Kemudian juga untuk market dari conductivity meter sendiri, dia kan menganalisis ini yang analisis TDS. Nah, biasanya secara umumnya itu si conductivity meter ini tuh marketnya itu dibagi beberapa tipe yang melakukan analisis air juga ya, sama biasanya ada di water and wastewater treatment, makanan dan minuman, chemical dan petrochemical ya, kemudian juga oil dan gas, farmasi, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi secara garis besarnya conductivity meter juga dia hampir sama kayak pH, marketnya itu khusus ke industri yang biasanya melakukan analisa air limbah. Nah, ya gitu. Jadi biasanya kan conductivity meter ini tuh dia nggak bisa dipisahkan dari pH ya. Jadi kalau misalnya ukur pH pasti ngukur konduktif, begitupun ukur konduktif pasti dia juga ngukur pH. Terus sih mungkin itu yang bisa saya sampaikan.